Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan pagi ini semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun. Dan mohon ridho izin Tuhan Yang Maha Kuasa wa Ta'ala, mudah-mudahan 3 jam ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan sharing, saling belajar, saling berbagi, dalam tema yang memang kita kemas secara khusus tentang skema pelaksanaan proses pinjaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya nggak bisa menyapa satu persatu, tapi yang jelas salam hormat saya untuk semuanya, salam appreciate juga yang setinggi-tingginya atas kesediaannya untuk bisa bergabung. Tadi walaupun ini tidak berbayar, tapi bukan berarti murahan. Insya Allah ini bermakna dan bisa bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Tini yang sudah berkenan untuk membuka dan mengantarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada beberapa pengantar yang perlu kami sampaikan ya sebagai introduction untuk mengantarkan ke materi inti bahwa proses pelaksanaan pinjaman ini adalah merupakan skema yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian bahwa standarisasi bidang kompetensi ini berdasarkan sektor. Jadi kebetulan sektor yang kita ambil ini SKKNI 108 yang mengacu pada SKKNI Koperasi Simpan Pinjam. Mungkin Bapak Ibu ada yang berasal dari BPR atau dari LKM atau dari sektor yang lain. Secara substansi sebetulnya tidak jauh berbeda, namun ada beberapa penyesuaian yang terkait dengan misalnya dalam struktur pengambilan keputusan kebijakan berbasis pada otoritas jasa keuangan atau mengacu pada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi ini sebetulnya ada 5 unit kompetensi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada menyusun kebijakan dan strategi pinjaman, kemudian melakukan survei permohonan pinjaman, melakukan analisis kelayakan pemberian pinjaman, menghitung imbal jasa atau bunga pinjaman, dan yang terakhir adalah melakukan kontrak pinjaman. Namun tentunya waktu 3 jam tidaklah cukup Bapak Ibu sekalian karena tentunya masing-masing unit kompetensi ini membutuhkan tiga pilar. Jadi memang kita yang pertama butuh pengetahuan sebagai basic. Kemudian yang kedua kita butuh skill atau keterampilan. Jadi pengetahuan itu dalam pelatihan berbasis kompetensi harus bisa diterapkan gitu ya, harus bisa diterapkan dalam pekerjaan kita sehingga biasanya setiap unit kompetensi selalu akan diikuti dengan skill up ya, dengan peningkatan keterampilan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan itu di dalam konteks pekerjaan gitu ya. Maka ada pengukuran dalam bentuk keterampilan atau skill. Kemudian yang ketiga adalah sikap, attitude gitu ya. Itu yang berbasis kompetensi. Jadi attitude diukur dari mana? Dari sikap ya ketika kita menghadapi suatu konteks problem, suatu konteks masalah, suatu konteks pekerjaan gitu ya. Bagaimana kita menyikapi dan kemudian mengambil sebuah keputusan. Nah, itu harus tercermin di dalam sebuah kompetensi Bapak Ibu sekalian. Karena ini online gitu ya, mungkin akan lebih banyak pada knowledge pasti ya. Nah, kemudian untuk mengimbangi di sisi skill up ya, di sisi skillnya, makanya nanti kita akan mencoba untuk menguji ya dengan menggunakan basis e-learning. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi untuk mengukur pengetahuan, kemudian ada menguji atau mengukur bagaimana penerapannya di dalam sebuah pekerjaan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dulu.
oh ya, ini sedikit perkenalan dengan narasumber. Jadi mungkin yang sudah lama berteman sudah sangat mengenal ya, kita saling mengenal. Barangkali yang baru pertama kali punya kesempatan bertemu, mohon izin ya untuk mengenalkan diri. Saya Ahmad Subagio, kebetulan saat ini menjadi Ketua Umum di Indonesia Microfinance Expert Association atau sering disingkat dengan MVA. Kebetulan dipercaya saat ini sebagai Direktur di Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu baru selesai menjadi konsultan di USAID dan sekarang aktif di International Labour Organization ya, ILO, unit yang ada di bawah UN ya, United Nations atau PBB untuk 4 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini juga aktif di industri di Akulaku. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar marketplace Akulaku yang merupakan salah satu grup Akulaku Group. Kebetulan saya diminta menjadi komisaris independen. Kemudian di asuransi Takabul, asuransi syariah yang saat ini satu-satunya asuransi yang masuk dalam insurtech yang berbasis pada teknologi. Kemudian yang di bawah itu adalah inovasi kredit, itu inovasi keuangan digital yang memberikan supporting terhadap infrastruktur lembaga keuangan yang berbasis pada digital seperti electronic know your customer gitu ya, kemudian e-signature, electronic signature, terus misalnya kayak electronic credit scoring gitu ya, itu salah satu produk-produk yang dihasilkan dari inovasi kredit Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa outline yang kita sudah siapkan Bapak Ibu. Nanti kita sedikit kenalan dengan MVA dan LSP Microfinance. Lalu kita kenali juga apa bedanya pelatihan yang berbasis kompetensi dengan pelatihan pada umumnya. Lalu unit kompetensi yang akan kita coba ekspor mungkin di antara 5 itu 3 ini yang paling mungkin kita bisa sajikan, itu pun mungkin tidak bisa optimal karena waktu yang sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu sekalian, persiapan kita belajar pada hari ini nanti bisa fokus gitu ya, bisa fokus. Lalu sarana prasarana yang perlu disiapkan itu laptop, laptop pastinya. Kalau ada komputer, HP juga kalau perlu, kemudian jaringan serta ATK. Ya, baik ya. Mohon untuk teman-teman yang mungkin sedang bersama keluarga atau ada di kantor, bisa di mute dulu biar tidak mengganggu ya dalam penyampaian materi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba kenalan dulu dengan MVA paling 2 menit.
Ya, MPA ini berdiri tahun 2017, kebetulan bersamaan dengan Microfinance Summit di Kuala Lumpur di Malaysia, dan anggotanya dari berbagai latar belakang yang berbeda, ada akademisi, ada konsultan, ada dari observer, researcher, peneliti, ada birokrat juga. Jadi berbagai macam latar belakang, tapi memiliki satu concern yang sama, yaitu ada kepedulian terhadap masyarakat marginal berpenghasilan rendah yang perlu adanya dukungan akses keuangan, ya, financial access. Jadi membuka akses keuangan sebagai salah satu instrumen untuk menuju pada perubahan pendapatan. Ya, kalau kita lihat dari masyarakat yang level paling bawah, poorest of the poor, kemudian melalui sebuah intervensi bisa mendapatkan pekerjaan, lalu pekerjaan bisa secara layak, secara ekonomi untuk hidup pada standar kelayakan hidup, dan itu memerlukan intervensi dari berbagai pihak. Nah, salah satu intervensi yang bisa dilakukan adalah akses keuangan. Ini kita sudah memiliki beberapa koordinator wilayah, tengah, barat, dan timur. Dan kebetulan saat ini juga sudah menjadi mitra pemerintah, ya, baik di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, di DPD, DPR, dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Koperasi, Bappenas, untuk membantu memberikan masukan-masukan kebijakan yang terkait dengan program-program yang mendukung pada masyarakat berpenghasilan rendah melalui akses keuangan. Nah, program akses keuangan ini seperti KUR, gitu ya, kredit usaha rakyat, kemudian ultramikro, lalu perbaikan kebijakan untuk mengintervensi penguatan kelembagaan baik di koperasi, LKM, maupun lembaga keuangan mikro yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu perkenalan awal kita dengan MPA. Nanti kalau ada yang berkenan bisa join di MPA. Sampai saat ini ya, ini komunitas sudah terbentuk dan sudah memiliki kegiatan. Nah, salah satu dari kegiatan yang dihasilkan oleh MPA adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia. LSP Microfinance Indonesia adalah lembaga sertifikasi profesi lisensi BNSP yang merupakan level LSP pihak 3. LSP Microfinance Indonesia memiliki fungsi untuk melakukan asesmen dan sertifikasi kompetensi SDM profesional sebagai pengelola dan pembina lembaga keuangan mikro. LSP Microfinance Indonesia diinisiasi oleh Indonesia Microfinance Expert Association dan BRI Research Institute. LSP Microfinance Indonesia didukung oleh pihak regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Asosiasi Koperasi, Induk Koperasi Simpan Pinjam. LSP Microfinance Indonesia mendukung peningkatan kompetensi SDM lembaga keuangan mikro guna meningkatkan tata kelola microfinance untuk tumbuh berkembang secara berkesinambungan dan naik kelas. baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kembali ke materi kita.
Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada masalahkah ini? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba lanjutkan. Saya kira perkenalan kita sudah cukup. Ini masih terekod nggak ya, Mbak? Mbak Tini, masih tersimpan ya? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke, monggo. Ya. Bapak Ibu boleh ini juga ya untuk nama yang masih Oppo gitu ya, yang mungkin masih ada Xiaomi gitu ya, mungkin boleh diganti namanya sehingga nanti kalau misalnya ada yang bertanya gitu, kami bisa sapa, kemudian bisa kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Baik ya, karena waktu kita coba masuk saja ke pemahaman kita tentang PPK. Tadi PPK sudah sempat saya sampaikan apa bedanya dengan pelatihan pada umumnya. Sebetulnya ini akan didesain secara khusus gitu ya untuk melihat dari standar kualifikasi kerja nasional Indonesia ya SKKNI. Nah, di situ ada unit-unit kompetensi yang menentukan berbagai kriteria, variabel, indikator, kemudian juga kriteria untuk kerja yang mesti yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang ingin dianggap kompetens ya, yang ingin dinilai kompetens, bukan dianggap tapi dinilai kompetens berdasarkan dari standar tertentu. Itu ya. Nah, di dalam pelatihan akan disusun mengenai kriteria-kriteria itu dan kemudian akan ditentukan juga siapa yang bisa mengikuti pelatihan ini gitu ya. Tapi karena ini kita mengenalkan ya sehingga tentunya kita tidak terlalu strict ya, siapapun bisa ikut sehingga mendapatkan manfaat sambil mendapatkan informasi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya cara menyusun pedoman dalam penulisan modul berbasis kompetensi. Jadi kita membuat elemen kompetensinya, kriteria untuk kerjanya kita bisa lihat di SKKNI, gitu ya. Lalu materi yang nanti kita akan sounding itu merujuk kepada kriteria untuk kerja tadi pada indikator, ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti akan sangat memahami tentang pelatihan berbasis kompetensi ini, gitu ya. Nah, ini bagi yang mungkin barangkali baru pertama, seperti inilah kita membangun sebuah modul untuk menjadi panduan bagi yang ingin belajar dan mendapatkan kompetensi tertentu di dalam suatu sektor atau bidang kerja tertentu. Ya, saya kira saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Ini hanya gambaran saja bahwa program pelatihan berbasis kompetensi dibangun berdasarkan dari suatu standar tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan untuk proses pelaksanaan pinjaman ini kita redesign dalam modul secara lengkap yang kemudian kita tulis dalam manajemen pembiayaan mikro. Yang judulnya manajemen pembiayaan mikro itu berisi substansi dari skema yang ada di dalam pelaksanaan proses pinjaman ini, gitu ya. Nah, di dalam buku itu ada 5 unit kompetensi yang tadi kita sampaikan dan diuraikan berdasarkan dari kriteria unjuk kerja. Ya, sekiranya Bapak Ibu ada yang mungkin nanti ingin mendalami, silakan bisa mendapatkan buku ini di berbagai marketplace, saya kira tersedia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kita masuk kepada pelaksanaan proses pinjaman. Untuk unit kompetensi yang pertama yaitu menyusun kebijakan dan strategi pinjaman. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya sebelum kita masuk kepada substansi unit kompetensi kita, ada baiknya Bapak Ibu sekalian memahami tentang bagaimana desain dari suatu lingkungan
ya yang ada di dalam koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pemahaman yang menjadi dasar yang diperlukan ketika kita ingin mengelola usaha simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro secara baik, ya. Apa dasar-dasar yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah tentunya kita nanti akan ada tuntutan untuk bisa membuat suatu perencanaan yang baik, ya, planning. Kemudian bagaimana kita menyusun struktur organisasi yang memadai. Kemudian bagaimana menyusun SOP, ya, untuk mendukung dari organisasi kita. Kemudian bagaimana proses pengawasan internal dilakukan sehingga organisasi bisa berjalan tumbuh dan sustain, gitu ya. Nah, saya kira ini adalah dasar-dasar manajemen yang pada umumnya kita pelajari, gitu ya. Dan saya kira ini menjadi dasar, ya, dalam mengelola suatu organisasi. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena badan hukum yang kita pilih itu akan membawa konsekuensi terhadap suatu aturan dan ketentuan, maka tentunya perlu ada pemahaman tentang aspek hukum dalam bisnis, ya. Nah, ini menjadi inti. Karena pilihan organisasi akan menentukan bagaimana proses pengawasan, proses pengambilan keputusan dilakukan, dan proses bisnis dijalankan. Ya, jadi ini akan berpengaruh, gitu ya. Nah, maka menjadi dasar yang kedua adalah kita memahami tentang aspek hukum dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar usaha itu bisa tumbuh, bisa sustain, gitu ya. Maka unsur-unsur bisnisnya harus jalan. Apa itu unsur-unsur bisnisnya? Yaitu ada kegiatan marketingnya, ya kan? Ada kegiatan SDM, ada kegiatan operasional, dan ada kegiatan finance, gitu ya. Nah, itu adalah dasar bisnis yang menjadi bahan bagi siapapun yang aktif dalam suatu organisasi, apakah sebagai pengelola, sebagai pengurus, atau sebagai pengawas, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tentang governance, ya, tentang tata kelola, ya. Nah, tata kelola ini biasanya sangat berkaitan dengan compliance atau kepatuhan. Ini yang biasanya masih sangat rendah kadar pemahaman di para pelaku di sektor keuangan mikro, ya. Bagaimana agar dia bisa sustain, gitu ya, agar dia compliance, gitu. Nah, ini yang butuh ada stressing tertentu. Saya kira mungkin ada kesempatan lain untuk bisa membahas tentang itu. Nah, sekarang kita topiknya ada di mana? Topik kita ada di bisnis, ya. Berarti ada di, kalau ini adalah sebuah layer, maka layer 1, layer 2, dan layer 3. Kita ada di layer 2, ya. Layer satunya kita sementara anggap sudah selesai, gitu ya. Kita masuk di layer yang kedua, bicara tentang bagaimana mengelola pasar, bagaimana mengelola orang, bagaimana mengelola operasional kita, dan mengelola keuangan kita, gitu ya. Namun lebih spesifik lagi, kita akan bicara tentang bagaimana mengelola organisasi dalam produk yang dihasilkan, yaitu pinjaman, ya, produk yang dihasilkan yaitu pinjaman. Maka kita akan bicara tentang bagaimana menyusun dan mendesain kebijakan. Gimana strategi pinjaman dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan dalam proses pinjaman itu sendiri, gitu ya. Kalau proses pinjaman, Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat memahami, ya, dari mulai mempersiapkan, gitu ya, mempersiapkan, kemudian mulai menyusun produk, kemudian bagaimana melaunching produk, gitu ya, lalu kemudian bagaimana melakukan akuisisi customer, gitu ya, mengakuisisi customer, bagaimana memaintain customer, gitu ya, dan kemudian melakukan retention management agar mereka bisa kembali dan terus berlanjut mendapatkan pelayanan dari kita. Itu saya kira hal yang umum yang kita sudah pelajari selama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas bagaimana sebelum kredit itu diberikan, bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, bagaimana ketika proses kredit berjalan, apa yang mesti dilakukan. Lalu pada saat terjadi pelunasan, apa yang nanti
harus kita lakukan agar mereka kembali mendapatkan layanan kita, dan kemudian ada suplesi atau ada top up terkait dengan pembiayaan kita sehingga volumenya menjadi besar dan kemudian customer kita bisa menjadi naik kelas gitu ya. Nah, itu butuh strategi tersendiri. Nanti kita akan lihat dan kita akan belajar dari BRI. Ya, karena mitra kita BRI sehingga kita banyak belajar dari Bank Rakyat Indonesia bagaimana dia mengembangkan produknya dan kemudian bisa sustain, dan sekarang kita lihat bukti proven yang terjadi di salah satu bank milik pemerintah ini yang concern terhadap mikro. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya pertama tadi, apa yang perlu disiapkan sebelum produk pinjaman itu diluncurkan? Maka kita perlu membangun kebijakan, ya. Kita perlu membangun kebijakan, kemudian menyusun SOP-nya, lalu kemudian kita buat SK-nya agar produk kita legal. Coba Bapak Ibu tanyakan kalau di lingkungan koperasi, ada produk pinjaman, ya, ada SK-nya nggak sih? Kadang nggak ada SK, ya. Padahal produk itu kan legal, bisa legal dan bisa tidak legal. Nah, SK itu bisa dua munculnya, ya. SK dari internal, yaitu keputusan dari pengurus yang mewakili anggota kalau di koperasi, maka dia harus punya SK pinjaman, produk pinjaman, ya, ada atau tidak, gitu ya. Nah, produk pinjaman itu mestinya ketika akan diputuskan menjadi suatu produk yang legal di koperasi harus sudah tersedia SOP-nya. Ini lagi-lagi kalau kita tanya ada nggak SOP-nya, gitu ya, produk pinjaman kita. Nah, untuk beberapa koperasi terkadang tidak ada juga. Nah, sehingga ketika dijalankan tidak memiliki manual. Nah, ini yang seringkali kemudian terjadi berbagai jebakan-jebakan, gitu ya. Ya seperti kita dengar misalnya ada koperasi yang menghimpun dana ya dari masyarakat, tapi kemudian koperasinya gagal, lalu tidak bisa mengembalikan. Ya pertanyaannya, adakah kemudian produknya legal atau tidak? Nah, ini yang kemudian begitu. Oke, kita akan bahas itu setelah panjang lebar, tapi kita akan lebih concern kepada bagaimana kita membangun lembaga kita dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya. Ini contoh di salah satu bank, misalnya ada produk. Ini produknya harus dimengerti dulu produknya itu apa, kemudian biayanya bagaimana, gitu ya. Lalu tujuannya untuk apa? Itu produknya jelas nih. Ini saya nggak perlu sebutkan nama banknya, tapi Bapak Ibu mungkin bisa melihat ini bank apa, tapi saya nggak perlu menyebutkan ya. Ini contoh saja misalnya. Kita memahami dari namanya dulu, kita buat nama, gitu ya. Lalu sasarannya siapa? Kalau kita lihat produk pinjaman ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu langsung bisa akan memahami, gitu ya. Ini untuk siapa? Nah, ini udah kebaca nih, ya. Biayanya bagaimana? Nah, dia mengatakan wajar. Wajar itu seperti apa? Nanti akan didefinisikan, gitu ya. Tujuannya untuk apa itu produk itu? Produk pinjaman itu. Oh, untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak atau eligible. Karena usaha mikro itu ada yang tidak layak juga, gitu. Apakah itu menjadi sasaran? Nah, dalam produk itu, dalam produk ini contoh ini, berarti usaha mikro tidak semuanya eligible, gitu ya. Ya hanya yang eligible saja yang menjadi sasaran dari produk ini, gitu ya. Nah, untuk apa outputnya? Agar ada kenaikan kesejahteraan, gitu ya. Itu impact-nya, output, ya minimal output itu ada di dalam sebuah produk itu. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, lalu membuat ketentuan umum gitu. Kalau kita sudah sudah membuat suatu produk tertentu, lalu kemudian kita buat ketentuannya, gitu ya. Ini produk nanti akan disebar kemana? Ya, apakah hanya di kantor pusat, di cabang, atau akan menjadi branchless? Ya, akan menjadi unit link pada produk-produk di lembaga keuangan lain. Nah, ini mainstream atau apa namanya yang sudah didesain dari awal, gitu ya. Produk ini akan menjadi produk yang melekat di kantor apa? Ya, kalau kita punya koperasi ini, punya koperasi, apakah hanya akan didesain untuk dijalankan di kantor pusat saja atau nanti ke kantor cabang yang lain misalnya? Ya, dari awal sudah disiapkan. Ya, lalu plafon maksimalnya berapa, plafon minimalnya berapa dibuat, gitu ya. Lalu misalnya kalau yang berbasis konven menentukan berapa
apakah metode penentuan suku bunga yang digunakan, ya, apakah flat, ataukah menggunakan menurun, gitu ya, ataukah menggunakan majemuk, ataukah menggunakan efektif, ya. Nah, itu pilihan. Kalau yang berbasis pada syariah, gitu ya, bisa menentukan ini produk nanti akan dilekatkan pada akad ijarah ataukah murabahah, jual beli, sewa, atau bagi hasil sharing, ya, profit and loss sharing misalnya, ada produk-produk mudharabah misalnya. Nah, itu nanti akan dilekatkan ke situ. Itu ketentuan umumnya dulu. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, dibuat juga, ya. Dibuat juga tujuannya karena nanti akan sangat terkait pada saat nanti implementasi. Apakah untuk modal kerja ataukah untuk investasi, misalnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketentuan apa yang lain, misalnya ketentuan terkait dengan potensi, ya, potensi dan ketentuan pada wilayah cakupan layanan, ya. Misalnya apa? Letak geografis, misalnya, ya. Kesiapan kualitas dari para analisnya seperti apa, gitu ya. NPL kita akan batasi maksimal berapa, misalnya. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang kita desain di awal, ya, sebelum nanti kita akan implementasikan dalam sebuah manual produk, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kita juga punya desain, ya, punya desain. Ya, mohon maaf nih yang Oppo A12, kalau boleh di-mute dulu atau ingin ada komentar. Oppo A12. Halo? Halo? Ya, betul. Ada rekan kita mungkin yang kenal? Oke, terima kasih sudah di-mute. Nanti kita ada kesempatan untuk bertanya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini contoh ya. Contoh misalnya berapa biaya yang mau diterapkan, gitu ya. Berapa biaya yang mau diterapkan? Berapa biaya administrasi yang diterapkan? Berbeda biasanya kalau di dalam produk fitur keuangan itu setiap kali plafon yang berbeda akan terdapat perbedaan dalam pelabuhan, baik biayanya, provisinya itu akan berbeda, gitu ya. Ini contoh saja ya. Lalu kalau misalnya ada yang bayar tepat waktu misalnya, apakah ada bonus atau tidak? Nah, ini juga didesain dari awal Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sama gitu ya antara produk yang misalnya ada customer yang loyal, on time gitu, tepat waktu misalnya, ya kan? Sudah bagus tapi kita kok nggak apresiasi misalnya, itu juga menurut perspektif marketing nggak bagus juga ya. Jadi kalau tepat waktu kasih bonus apa gitu ya. Nah, misalnya diskon 25% gitu ya dari margin yang nanti akan dibayarkan kalau tepat waktu misalnya gitu ya. Ini contoh ya. Jangka waktu misalnya, jangka waktu maksimal berapa ya, ditentukan juga. Bedanya apa antara modal kerja dengan investasi gitu ya, pasti di jangka waktu itu juga ditentukan gitu ya. Lalu pola angsurannya apakah nanti setiap bulan, harian gitu ya, musiman gitu ya, apakah nanti ada grace period atau tidak gitu ya. Nah, ini juga harus ditentukan di dalam desain pinjaman. Jangan punya produk cuma satu ya. Dalam riset kebetulan Bapak Ibu sekalian, kami punya kesempatan, terutama saya punya kesempatan untuk riset ya selama hampir 4 tahun yang didanai oleh Bank Dunia terhadap lembaga keuangan mikro KSP yang besar dan sampai sekarang sustain, tidak gagal bayar gitu. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, dia memiliki varian produk itu lebih dari 6 varian untuk satu produk pinjaman misalnya. Nah, di situ setelah kami lihat fitur produknya ternyata bagus ya, memiliki manual yang bagus ya, dan ternyata generik relevan dengan apa yang dikembangkan oleh lembaga keuangan lain sekelas bank-bank himbara punya pemerintah ya. Jadi punya standar ya dalam menyusun atau mendesain produk itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang lain misalnya ada suplesi ya. Mungkin kalau di lembaga keuangan mikro atau di koperasi istilah suplesi ini tidak terlalu familiar ya, tidak terlalu familiar. Tapi kalau di lembaga keuangan ini menjadi salah satu kebutuhan gitu ya.
ketika ada yang bagus, dia ingin top up, gitu ya. Lalu bagaimana kebijakannya, gitu ya. Nah, ini juga diatur juga, ya. Jadi teknik suplesi itu bisa tutup rekening lama, buka rekening baru, ya, sehingga dia memiliki plafon yang lebih besar karena kemampuannya bagus, RPC-nya bagus, gitu ya. Atau dia buka rekening baru tanpa menutup rekening lama, jadi tetap aja ada yang lama, yang baru muncul lagi karena apa? Dia volume bisnisnya, kapasitas bisnisnya meningkat, ya, sehingga perlu suplesi. Nah, kadang kalau kita nggak memiliki pemahaman tentang strategi pembiayaan, kita nggak paham nih bagaimana kita memaintenance seorang customer yang bagus, gitu ya. Kadang kan kita terfokus pada mereka yang bermasalah. Yang bermasalah kita fokus dengan yang bermasalah. Tapi yang punya potensi untuk yang berkembang dan kita bantu untuk kita kembangkan, kita lupa, gitu ya. Kita biarkan saja. Akhirnya apa? Customer yang potensial akhirnya lari ke lembaga keuangan lain. Kenapa? Karena kita nggak mau memodify layanan kita untuk kebutuhan mereka. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah suplesi ini jarang sekali dikenal di koperasi simpan pinjam. Ya, saya nggak akan bahas secara lebih dalam. Nanti dalam kesempatan yang offline kita akan kasih contoh dan bagaimana nanti cara membuat strateginya, gitu ya. Ini hanya untuk informasi aja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, begitu juga terkait dengan kebijakan agunan dalam produk itu. Ya, ada agunan pokok, ada agunan tambahan, gitu ya. Agunan pokoknya apa? Agunan tambahannya apa? Gitu ya. Ditentukan di situ, ya. Ya, ini contoh ya. Kemudian kalau misalnya ada jangka waktu 12 tapi dalam waktu 6 bulan dilunasi, lalu apa yang harus dilakukan? Apakah tetap dilayani ataukah tidak? Kalau dilayani, lalu konsekuensinya apa? Ya, ini juga menjadi salah satu yang terkadang tidak diatur ya di dalam koperasi simpan pinjam. Jadi ini bagi kita yang sudah memiliki kompetensi di bidang pinjaman, maka ini tidak boleh terlewatkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu juga untuk mengcover risiko. Ya, ketika kan ada 3 layer dalam mengendalikan pinjaman. Ya, layer yang pertama adalah memastikan kemampuan bayar, apakah mampu atau tidak, itu ya, dan memiliki kemauan untuk bayar. Jadi ada willingness, ya, ada keinginan atau kemauan untuk membayar, dan ada repayment, ada kemampuan untuk membayar kembali. Kemampuan repayment itulah yang menjadi dasar dari layer yang pertama. Ya, Bapak Ibu sudah dapat dasar itu saya yakin ya. Layer yang kedua apa? Untuk bisa mengcover risiko pinjaman atau kredit. Layer yang kedua adalah agunan tadi yang kita ceritakan. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata di tengah perjalanan kita sudah nilai benar, tapi semua kita nggak tahu ya, tiba-tiba bisnisnya berhenti, lalu kemudian macet. Kalau ada layer yang kedua berupa agunan, maka bisa kita lakukan eksekusi ya untuk mengcover risiko kerugian dengan menggunakan agunan. Itu yang kedua. Layer yang kedua. Layer yang ketiga apa? Kalau ternyata agunan tidak mencukupi, ya, kalau agunan tidak mencukupi, contoh misalnya apa? Agunan kendaraan. Agunan kendaraan itu nilai penyusutannya cukup besar. Kita salah melakukan taksasi misalnya. Kita nilai 100 juta tapi ternyata lakunya separuhnya hanya 50 juta. Berarti kan rugi, ya kan? Tapi kalau ada layer yang ketiga yaitu insurance, maka insurance yang akan menutup itu. Ya kan? Jadi sebetulnya bisnis lembaga keuangan tidak ada yang rugi gitu ya, asal dilakukan dengan baik dan benar dalam manajemennya. Oke ya. Nah, ini juga kadang yang tidak dipahami, mohon maaf ya, oleh teman-teman hasil dari studi yang saya lakukan itu di koperasi simpan pinjam, gitu ya, tidak mau mengadvance pengetahuan itu. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian apalagi yang perlu dilakukan? Proses pengambilan keputusan. Di mana bisa dilakukan? Di level mana bisa dilakukan untuk produk itu? Oke ya, saya kira secara detail nanti kalau kita lakukan secara offline, kita kasih contoh, lalu kita bisa praktekkan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Ya, jadi ada batasan-batasan di mana proses pengambilan keputusan dilakukan yang kemudian masuk ke dalam kebijakan komite kredit, ya, dalam komite kredit. Nah, lalu kalau kemudian ternyata berujung pada masalah yang dihadapi, maka berarti harus ada rencana penyelesaian. Rencana penyelesaiannya bagaimana? Dengan cara kalau masih ada willingness dan masih ada kemauan untuk membayar, tapi kemampuannya turun, maka lakukan restruct, ya kan? Lakukan restruct, lakukan keringanan, ya, agar membantu bagi customer, bagi debitur untuk tetap bisa menyelesaikan dengan baik, karena dia punya kemauan willingness yang baik, good willingness-nya bagus gitu, tapi kemampuannya turun. Oke, kita harus bisa menyesuaikan. Ya, lembaga keuangan harus bisa menyesuaikan. Caranya bagaimana? Restruct, ya kan? Rescheduling. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah syarat-syarat dari restruct itu juga harus dibuat di dalam SOP kredit kita, ya. Jadi kita lihat prospeknya masih bisa masih bisa berlanjut atau tidak bisnisnya. Repayment capacity-nya apakah turun? Apakah betul-betul turun? Kalau turun berarti kita harus sesuaikan, ya kan? Besaran angsurannya kita harus sesuaikan. Lalu masih punya etikat baik atau tidak? Kalau masih ada, maka restruct bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, oke, saya nggak perlu jelaskan syaratnya apa gitu ya. Ini ketentuan yang biasa dimiliki oleh lembaga keuangan, gitu ya. Lalu klasifikasi kredit bermasalah juga harus kita tentukan, ya. Kita harus buat keputusan internal juga bagaimana melakukan penilaian terhadap kualitas kredit kita. Mana yang dianggap kualitasnya bagus, lancar, mana yang masuk dalam pengawasan khusus, mana masuk yang KL atau diragukan, ya, DM atau macet. Atau kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada di otoritas atau yang ada di ketentuan regulator, gitu ya. Jadi kita bisa mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada sehingga nanti akan lebih mudah inline antara pengawas internal dengan pengawas eksternal dalam memahami ini kreditnya berkualitas atau tidak berkualitas, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyusun itu, ya, perlu menyusun itu mana yang masuk KL, mana masuk K, yang masuk L, KL, DPK dan DM serta M mana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apalagi ketentuan-ketentuan yang lain? Ketentuan-ketentuan yang lain tentunya terkait dengan membangun retention, ya, agar kalau kemudian terjadi gagal bayar betul, gitu ya, sampai kemudian kita harus lakukan WO, ya, write off, ya, harus lakukan write off. Lalu apa konsekuensi terhadap PPAP kita? Oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini lebih advance ya. Pada kesempatan lain kita bisa bahas. Saya kira ini dasar yang perlu kita pahami dalam menyusun sebuah kebijakan tentang pinjaman. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masukin ke strategi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Baik. Kalau tidak ada, ada Mas Agung. Mas Agung, halo Mas Agung, selamat pagi. Ada Mas Gandhi. Ada, saya panggil Mas semuanya nih ya, walaupun mungkin lebih senior dari saya, mohon izin, biar akrab kita. Mas Edi Suyanto, selamat pagi Mas Edi. Masih ke mute ya? Mas Hairul Anam. Apa ada masalah ini dengan Zoom saya ini? Ada, Pak. Nggak ada ya? Jelas, Ada, Pak, jelas. suaranya. Oh, jelas. Lanjut, Pak. Jelas, Pak. Lanjut ya. Oke, Jelas. baik.
Silakan Lanjut, Bapak lanjut. Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau nggak ada, kita jalankan terus dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah kita sudah menyusun kebijakan tadi, ya dalam sebuah SOP, ya dalam sebuah SOP kebijakan pinjaman, baru kemudian bagaimana cara mendeliver produk ini, ya mendeliver produk ini, gitu, ke sasaran pasar kita, ya ke sasaran pasar kita. Makanya kemudian kita perlu lakukan segmenting dulu, ya siapa sebetulnya sasaran dari produk pinjaman kita ini, ya lakukan di segmenting dulu. Lalu kalau sudah punya data, bikin targeting, ya bikin targeting, lalu bikin positioning. Nah, kalau terkait dengan pelatihan berbasis kompetensi, ini pasti kita akan berlatih, ya bagaimana melakukan segmenting, gimana melakukan targeting, dan bagaimana membuat sebuah positioning. Ya, nah ini sebagai sebuah pengantar saja, mungkin kita nggak akan terlalu dalam, ya karena waktunya sangat terbatas dan medianya juga terbatas. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Sebelum masuk ke unit kompetensi 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sudah masuk ke dalam e-learning, Bapak Ibu sekarang bisa waktunya untuk mulai mencoba masuk ke e-learning, ya ke e-learning yang sudah terapproval. Ini saya stop share dulu. Kemudian saya tunjukkan untuk masuk untuk bagaimana sih membuat fitur sederhana dari suatu manual pinjaman. Nah, ini juga terkait dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, ini saya lihat ada yang sudah masuk tapi belum terapproval. Ya, mohon izin saya approval dulu. Ada Mas Nirtan, ada Mas Rozi, Mas Mutiara, Mas Sura, Mas Wiranto. Ya, ada. Oke, saya approval dulu. Jangan lupa juga Bapak Ibu silakan absen ya di chat yang sudah di-share oleh Mbak Tini. Mbak Tini sudah share ya Mbak daftar hadirnya ya? Oke, sampun Pak. Sampun nggih, matur nuwun. Nanti oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah saya approve ya yang tadi sudah masuk. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke kertas kerja kebijakan dan strategi pinjaman, ya. Bapak Ibu, nomor tugas 111 ya, triple one, ya triple one. Silakan Bapak Ibu bisa diklik tugasnya, ya soalnya bisa diklik ya, soalnya bisa diklik, ya. Lalu Bapak Ibu silakan dijawab. Waktunya sangat terbatas. Di situ waktunya nanti akan berjalan. Silakan Bapak Ibu berimajinasi atau sudah punya produk di lembaga keuangan kita, ya di lembaga keuangan kita. Contoh misalnya kita punya produk pinjaman, misalnya pinjaman untuk pertanian misalnya. Atau kita punya produk pinjaman untuk karyawan misalnya. Kita punya produk pinjaman misalnya untuk UKM, perdagangan misalnya. Nah, jadi lakukan secara spesifik Bapak Ibu, pinjaman itu akan berorientasi pada sasaran apa? Ya. Lalu Bapak Ibu pakai namanya apa produk itu? Lalu tujuannya pinjaman itu untuk apa? Untuk usaha kah? Untuk konsumsi kah? Gitu ya, untuk investasi kah? Untuk apa? Lalu sasarannya siapa? Ya, sasarannya siapa? Apakah pegawai
ya untuk profesi tertentu misalnya. Lalu wilayah sasarannya ada di mana? Di daerah rural, di daerah pedesaan, perkotaan, atau semi urban? Atau berdasarkan sektor? Silahkan Bapak Ibu menentukan itu. Lalu syaratnya apa yang Bapak Ibu nanti akan buat? Syaratnya, ya. Syarat untuk bisa mengakses pinjaman itu, ya. Syarat untuk bisa mengakses pinjaman itu, gitu ya. Lalu dokumen apa saja yang diperlukan oleh Bapak Ibu untuk para nanti calon debitur Bapak, ya, calon peminjam dari Bapak dan Ibu itu, dokumen apa yang dibutuhkan? Ya, buat di situ, diisi aja di situ. Ya, lalu berapa lama tenornya? Ya, jangka waktunya berapa lama? Mau pakai bulan boleh, pakai mingguan boleh, pakai tahunan juga boleh. Silakan Bapak Ibu di modified sendiri sesuai dengan tujuan. Lalu buat rate-nya, kalau berbasis konvensional tentukan tingkat suku bunganya. Kalau yang berbasis syariah silahkan tentukan margin kalau terkait dengan murabahahnya. Ya. Atau mau buat mudharabah juga boleh. Bagi hasil yang Bapak Ibu mau tentukan 60 40, 70 30 terserah. Ya. Lalu jaminan apa yang Bapak Ibu butuhkan nanti? Untuk calon debitur atau calon peminjam yang Bapak Ibu nanti akan sasar itu. Gitu ya. Lalu biayanya berapa yang diperlukan untuk akuisisi tadi yang harus dibayar oleh si calon peminjam, oleh debitur. Lalu apakah ada covering agunan? Agunannya apa saja? Lalu asuransi dibutuhkan atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu menentukan tahapannya. Ya, tahapannya. Tahapan yang perlu dilalui oleh seorang calon peminjam itu bagaimana? Mengisi formulir, ya kan, mengisi formulir. Kemudian diwawancarai, gitu ya. Lalu dikunjungi, disurvei, gitu ya. Lalu dikumpulkan datanya, ya, dikumpulkan datanya. Lalu dianalisa, ya, lalu dianalisa. Gitu ya. Oke. Udah bisa Bapak Ibu sekalian? Gimana Mas Hairul? Ada kesulitan Mas Hairul Amal? Ada yang ditanyakan? Buka, Pak. Ada kesulitan ya? Belum bisa buka. Oh, belum bisa ya. Mungkin harus register dulu. Kalau yang sudah register, sudah bisa? Oh, register. Ya, tadi mungkin ada yang datang agak di belakang ya, sehingga belum sempat untuk register. Kalau tadi yang datang di awal, kita sudah sama-sama register ya. Register dulu. Oke, ada yang baru masuk ya, Andi Risnawati. Oke ya, saya aktifkan. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, dari yang sudah diisi tadi, itu bisa menjadi salah satu physical evidence ya untuk portofolio Bapak Ibu sekalian kalau ikut uji kompetensi. Ya. Oh, berarti kita sudah bisa, kalau nanti sudah dinilai, ya sudah dinilai oleh asesor, yang oleh trainer misalnya, kemudian itu sudah sesuai dengan
ya ketentuan minimal ya sesuai dengan ketentuan. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menyusun kebijakan pinjaman yang paling sederhana, gitu ya. Sudah bisa menyusun kebijakan pinjaman yang paling sederhana. Oke ya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan untuk prakteknya ya bagi yang sudah. Oke, ini yang sudah masuk Pak Sentot ya. Pak Sentot sudah masuk. Ya, Pak Sentot sudah selesai. Oke. Pak Sentot sudah selesai. Ya, ini nanti ada nilai ini. Kalau nilainya di atas 70, ya berarti Bapak Ibu nanti mestinya sudah layak ya untuk unit kompetensi yang pertama ini tentang kebijakan ini ya, untuk kebijakan ini. Nah, ini Pak Sentot mohon izin nih, belum terisi ya, belum terisi semuanya, baru di depan. Jadi nanti bisa diperbaiki dulu ya, saya riset dulu ya, saya hapus dulu karena belum terisi semuanya, nanti belum bisa ternilai. Mas Gunawan ini baru masuk. Oke, Mas Gunawan baru masuk, silakan dicoba ya, silakan dicoba untuk mengisi. Atau kalau Bapak Ibu kesulitan, ini tugas ini ya bisa difoto saja, difoto isinya, pertanyaan-pertanyaannya, difoto, lalu dikerjakan. Ya ini dikerjakan saja di Word ya, pakai Word, pakai MS Word maksudnya, pakai MS Word. Ya saya capture aja. Lalu nanti dikirimkan ke kita ya, dikirimkan ke kita. Kalau ada kesulitan, kayak nanti. Oke ya, itu kebetulan bisa dilakukan nanti pada kesempatan berikutnya. Saya coba tuntaskan dulu materinya. Silakan Bapak Ibu bisa. Ya Mbak Tini ada kegiatan di sebelah, silakan dilanjut Mbak. Mungkin nanti ada yang bisa bantu Mas Rizky ya. Mas Rizky ada? Mas Rizky? Izin mohon maaf Pak Bagio. Oh ya, silakan. Pak, untuk selain narasumber mohon himbauannya untuk di mute dulu. Oh ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang masih kebuka, suaranya boleh dibantu di mute dulu.